Oke, siap. Dengannya Mbak Lisa dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran jazakillah khairan kasiran kepada Mbak Lisa yang telah berkenan membacakan beberapa ayat yang sudah semua sahabat solihah hafalkan sejauh ini, yaitu Al-Mulk. Semoga kita bisa mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita hafalkan, tidak hanya menghafalkan tapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan, termasuk salah satu contohnya adalah di ayat pertama Allah menjelaskan bahwa kita diciptakan untuk melakukan amal terbaik, ahsanu amala, bukan menjadi yang terbaik. Jadi sahabat semua di sini bukan kompetisi, bukan perlombaan, tapi melakukan yang terbaik yang kita bisa semampu kita, sampai kita nanti baca Quran, menghafal Quran sampai ketiduran bahkan, tapi insya Allah lelah kita, capeknya kita, Al-Qurannya kelak akan yang menjadi saksi ketika di yaumul akhir kelak bahwa kita pernah berjuang sampai mati-matian untuk mempertahankan Al-Quran tetap ada di dalam hati kita. Itu saja dari pembukaan dari saya dan dari Mbak Lisa yang membacakan Quran. Tanpa panjang lebar, kita sama-sama simak. Silakan sahabat semua yang mau menyiapkan catatannya
karena ilmu akan diikat, bisa diikat yaitu dengan tulisan, dengan catatan. Boleh juga dengan catatan di telepon, boleh catatan ya masih yang manual, ditulis. Lebih baik lagi kalau ada catatan. Langsung saja kita persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi Atibian. Dengannya dipersilakan. Sudah aman Ustadz? Nah, sudah masuk ya Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Dudi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan Zuhri sehat? Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Quran, hufadz online rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nafas, persaudaraan. Khususnya adalah kita diberikan taufik, siang ini diberikan kesempatan, kemudahan untuk berjumpa kembali, bertolabul ilmi bersama-sama di forum Hufadz online ini dalam kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua perjuangan kita, niat kita dengan sebaik-baik balasan dan kelak diterima sebagai amal yang berat, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih istimewa lagi karena hari ini kita berada di salah satu bulan haramnya Allah, tepatnya di tanggal 13 bulan Rajab, satu bulan yang lebih istimewa dibanding dengan bulan-bulan lainnya yang bukan bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait bulan haram ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu sudah merupakan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Haram artinya adalah hormat, bulan yang dihormati, bulan yang mulia, bulan yang agung. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan dalam agama yang lurus, yakni agama Islam. Apa pesannya di bulan haram ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri di 4 bulan ini. Apa berbuat zalim itu? Berbuat zalim itu adalah dengan kita berbuat dosa atau berbuat maksiat. Karena sejatinya dosa dan maksiat yang kita lakukan itu tidak kemana-mana.
dia akan kembali kepada kita di dunia maupun yang pasti di akhirat. Kita akan mendapatkan balasannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal berbuat satu biji sawi pun keburukan, maka akan melihat balasannya. Jadi setiap kezaliman yang kita lakukan, yang kelihatannya kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada murid atau guru kita, itu nanti akan kembali kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita berbuat maksiat, jangan kita berbuat zalim pada bulan haram. Kalau mau di luar bulan haram. Begitu, bukan ya, bukan gitu ya. Cara bacanya bukan begitu. Ini seperti ada misalnya di sebuah lembaga tiba-tiba dijadwalkan besok ini hari Jumat misalnya akan ada kunjungan, katakan ya, kunjungan Bapak Presiden misalnya. Nah, kepala lembaga atau ketua yayasan gitu mengatakan, teman-teman semua, besok tidak boleh ada yang terlambat. Ada yang nyeletuk salah satu di antara mereka. Ustadz, kalau begitu berarti hari Sabtu boleh dong, hari Senin boleh dong. Nggak gitu cara bacanya atau cara memahaminya, nggak begitu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berbuat zalim pada 4 bulan haram ini, bukan berarti di luar 4 bulan ini jadi boleh, bukan. Kalau si bos mengatakan besok jangan terlambat, bukan hanya besok nggak boleh terlambat. Setiap hari kita juga harus disiplin, datang tepat waktu. Tapi besok karena momennya istimewa, dikuatkan, ditegaskan, diwanti-wanti, jangan sampai terlambat besok hari. Mungkin di hari-hari lain masih ada rukhsah keringanan. Tapi besok ini tolong jangan sampai sama sekali gitu ya. Nah itu maksudnya. Kita tidak boleh berbuat maksiat, berbuat zalim di bulan kapan saja. Di waktu dan tempat mana saja. Tapi di tempat-tempat yang Allah muliakan lebih nggak boleh lagi. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, di beberapa tempat yang Allah lebih muliakan. Begitu juga dengan waktu. Di antaranya bulan haram ini Allah melarang kita lebih-lebih untuk berbuat zalim. Karena ketika kita berbuat zalim, tidak saja sedang berbuat dosa dengan dosanya tersebut, tetapi satu, kita dosa karena berbuat dosa. Yang kedua, dosa karena sudah menistakan yang Allah muliakan. Jadi double. Allah menghormati bulan haram, kita malah merendahkannya dengan cara kita bermaksiat di dalamnya. Nah, oleh para ulama, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kalau kezaliman dilarang lebih di bulan ini, sebaliknya ketaatan itu diperintahkan, dianjurkan lebih juga. Karena berbuat ketaatan di bulan-bulan yang lain ya bernilai ketaatan di mata Allah, tapi di bulan-bulan haram nilai ketaatan ini ada nilai plus. Selain pahala ketaatan, pahala kita sudah memuliakan bulan haram dengan kita berbuat baik di dalamnya. Jadi sholat kita di bulan haram lebih istimewa, sedekah kita di bulan haram lebih istimewa, puasa kita di bulan haram lebih istimewa, termasuk ngaji kita siang ini yang alhamdulillah bertepatan dengan bulan haram, bulan Rajab, insya Allah juga lebih istimewa, termasuk dalam makna fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat zalim di dalamnya, tetapi berbuat taatlah di dalamnya. Karena sejatinya selain kita ngaji sebagaimana biasanya, siang ini di saat yang sama kita sedang memuliakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kita juga demikian lebih istimewa, maka mari perbanyak, apalagi dalam rangka mempersiapkan datangnya tamu yang lebih istimewa. Kurang dari 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan tamu spesial ini, kalau kita nggak siapkan dengan spesial, kita nggak akan dapat yang spesial nanti. Dalam Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan,
mengutip sebuah quote atau qaul di mana dikatakan di sana Rajab itu adalah bulan menanam. Jadi yang kita selama ini belum pernah mengerjakan, seandainya di antara kita tidak biasa berpuasa, maka puasalah minimal sehari. Buat bibit aja nih, tanam. Yang belum biasa tilawah harian, coba deh tilawah harian, 1 halaman saja. Saya ini mengambil contoh yang paling ekstrim ya. Untuk yang udah biasa jangan diturunkan. Yang udah biasa 1 juz jangan jadi 1 halaman. Yang udah biasa puasa Senin Kemis jangan cuma 1 doang, terusin. Tapi yang sama sekali belum mulai tanam, 1 aja dulu. Kemudian Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Nanti di Sya'ban kita perbanyak lagi, tambahkan lagi. Dan Nabi SAW tidak pernah berpuasa full selain Ramadan dan tidak pernah berpuasa yang melebihi banyaknya di bulan Sya'ban. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita sudah mulai biasa puasa juga di bulan Rajab. Puncaknya nanti di Ramadan. Pun begitu dengan Al-Quran. Kalau kita punya target tertentu di Ramadan, misalnya ya, saya ini usul saja kepada teman-teman hafiz hufad online ini, menurut saya teman-teman ini levelnya sudah bisa meniru Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghatamkan Quran. Bagaimana para sahabat menghatamkan Quran itu? Dikatakan thalathun khamsun sab'un tis'un 11 wa tiwal mufassal atau qisar mufassal. Jadi para sahabat Nabi membiasakan untuk khatam Al-Quran itu dalam 7 hari. Hari pertama 3 surat pertama setelah Al-Fatihah ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari kedua 5 surat berikutnya, hari ketiga 7 surat berikutnya, hari keempat 9 surat berikutnya, hari kelima 11 surat berikutnya, hari keenam 13 surat berikutnya, hari ketujuh bukan 15 surat tapi sisanya. Dan itu dari surat Qaf sampai An-Nas. Riwayat ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat Qaf. Ulama belakangan mengumpulkan yang tadi itu, kalau tadi itu kan deret hitung ya, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ada ulama yang mengatakan disingkat dengan fami bisyauqin. Fami, mulutku, bisyauqin, merindukan. Bukan merindukan makan, karena makan udah biasa tiap hari, tapi bisyauqin merindukan baca Quran. Fa, Al-Fatihah. Mim, Al-Maidah. Ya, Yunus atau Yusuf, saya agak lupa ya, nanti dicek deh, sepertinya Yunus. Ba, Bani Israel, Al-Isra. Shin, Asy-Syu'ara. Waw, Was-Saffat. Qaf, surat Qaf sampai An-Nas. Fami bisyauqin. Nah, saya merekomendasikan atau mengajak teman-teman yang tergabung di Hufad Online ini, kalau kita katakan belum terbiasa setiap bulan atau setiap pekan bisa khatam, saya mengajak diri saya dan kita semua, coba kita pecahkan ini, saya tantang untuk bisa dilakukan, diamalkan di Ramadan kali ini. 1 pekan sekali khatam. Artinya dalam Ramadan minimal 4 kali khatam, minimal. Agar kita bisa mencontoh Nabi dan para sahabatnya dalam menghatamkan Al-Quran yang buat mereka sudah biasa tiap pekan, tapi kita coba di Ramadan. Untuk menuju ke sana, karena Ramadan itu memanen, kita perlu menanam dari sekarang. Bacaan Quran kita perlu ditanam. Agar nanti di Sya'ban kita siram, kita kembangkan, di Ramadan bisa panen yang tadi itu. Jadi kita tidak bisa berharap banyak bisa memanen di Ramadan kalau di Rajab kita belum menanam benih-benih
yang baik secara sungguh-sungguh. Kita cari tanah yang subur, kemudian kita cari benih yang terbaik, kita tanam di bulan Rajab ini, nanti kita semai, kita siram di Sya'ban, dan puncaknya kita panen di Ramadan. Sehingga berbeda orang masuk Ramadan antara yang sudah siap memanen sama yang baru mau nanam. Beda. Kalau yang baru mau nanam, dia di awal-awal masih kaget. Puasa lemes, nggak produktif, baca Quran haus, karena nggak biasa. Nanti baru biasa sudah tanggal 25, tinggal dikit doang kan, banyak yang ketinggalan. Nah kalau kita biasakan dari sekarang, insya Allah semoga kita bisa memanen bersama-sama nanti di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, sahabat Al-Quran, hufatul rahimakumullah. Sekali lagi mari kita banyak berbuat di bulan Rajab ini, terutama dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai bulan yang paling mulia secara mutlak. Secara level Ramadan paling di atas, di tengah ada 4 bulan haram, sisanya 7 bulan yang lain adalah bulan-bulan yang biasa. Secara keutamaan dalam agama di bawah bulan haram dan di bawah bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pembahasan At-Tibyan masih dalam inti dari kitab At-Tibyan, yakni tentang adab-adab pengajar dan pembelajar Al-Quran. Agar lebih efektif sebagaimana biasanya saya akan share saja kitabnya biar kita bisa simak bersama-sama ya. Baik, saya minta tolong salah satu di antara kita bisa membacakan dahulu Makarimul Akhlak Faslun. Silakan. Kalau kurang besar bisa di zoom ya, di masing-masing layarnya. Ada, silakan. Minta tolong untuk membacakan. Tes. Masih bersama kita? Halo? Saya masih bersama dengan teman-teman di sini. Masih Ustaz. Terima kasih. Oh iya. Sepertinya ini yang versi yang lain ya. Sebentar. Apakah ada yang bisa bantu? Host atau siapapun untuk menampilkan yang biasa kita tampilkan. Ini yang sama sekali nggak ada harokatnya nih. Saya khawatir teman-teman segan karena ini. Oke, yang bisa tolong untuk menampilkan agar lebih efektif. Oke, hari ini saya bacakan saja ya.
pakai yang versi tadi nggak apa-apa. Ustaz, Silakan kalau gimana, apakah ada yang menemukan yang versi biasanya? ada Ustaz. Ada. Kalau ada tolong di-share aja ya, biar teman-teman menyimaknya lebih baik. Saya ini mendapatkannya terakhir yang versi ini. Yang hostnya mungkin bisa jadiin saya co-host biar bisa share screen. Baik, sambil menunggu kita ditampilkan share screen-nya. Terakhir kali kita berhenti pada quote-nya Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan, dan ini menunjukkan keikhlasan beliau, bahwasanya beliau tuh ingin sekali semua ilmunya, yang utamanya ilmu fikih ya, karena beliau ini tokoh ulama fikih, meskipun beliau juga punya ilmu-ilmu yang lain. Polimet beliau ini ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa, ahli usul fikih. Tapi orang-orang umum, kita semua lebih mengenal beliau sebagai salah satu dari imam madhab. Jadi semua ilmu-ilmunya itu beliau pengen sekali kalau tidak ada yang dinisbatkan kepada beliau. Biarkan dipelajari oleh manusia, biarkan manfaat buat manusia. Kalau hujan deras dia jebol, tapi kalau hari rintik tidak. Oh, kalau itu saya gitu. Ya, tolong hostnya bisa mengkondisikan, terima kasih. Sudah jadikan co-host Ustaz Homi atau belum? Baik. Udah Ustaz, sebentar. Oke. Jadi semua yang dimiliki Imam Syafi'i itu beliau ingin agar tidak dinisbatkan kepada beliau. Pada Ustaz, Afan halaman berapa ya? terus naik masih jauh. Terus Iya, masih jauh ya. bab 4 kayaknya. Di atasnya ini. Oke. Bab 4. Ini bab 3, turun lagi berarti. Dikit. Oke. Lagi terus kita sudah mulai kemarin. Robi ya. Masih turun ya. Oke, terus pasal setelah ini. Terus oke. Nah, ini ya. Di sini. Ya. Silakan mau sekalian baca, Ustaz. Yang lain dulu deh, Ustaz. Yang mau baca nggak muridnya? Silakan. Ini udah ada harokat. Ya, yang ini yang versi ada harokatnya nih, alhamdulillah. Itu ada yang raisen, Ustaz. Ya, silakan dibuka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lil muallimi ayyatakhallaqa bil mahasinil lati waradal syar'u biha wal khilalil hamidati wasyiyamil marodiyatil lati arsyada ilaiha minaz zahadati fit dunya wattaqalluli minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha wasaqai wal jud wa makarimil akhlaq wa talaqatil wajh
min ghairi khurujin ila haddil khala'ah wal hilmi was sabr wa tanazzuri an dani il Wa tanazzuhi. oh ya wa tanazzuhi an dani il iktisabi wa mulazamatil wara'i wal khusyu'i wasakinati wal waqar wat tawadu'i wal khudu'i wajtinabid dhahiki wal iksari minal mazhi wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyah kata nafdufi biizalatil mana sih biizalatil ausahi wasyu'uril lati warada syar'u biizalatiha kakosi syarib wa taqlimil adfari wa tasrihil Lihyati. wa tasrihil lihyati wa izalatir rawaihil karihati wal malabisil makruhah. Hasbuk, cukup dulu. Terima kasih, jazakillah khairan. Sebelum saya mulai tadi wa tasrihil lihyati ya. Lihyati, meskipun harokatnya di atas, kalau di bawah tasdid dalam ilmu penulisan bahasa Arab itu bisa kasroh ditulis di atas huruf. Yang penting di bawah tasdid ya. Nah, jadi itu kasroh bukan fathah. Meskipun di atas wa tasrihil lihyati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal baru fi akhlaqi muallimil Quran, tentang akhlak pengajar atau guru Al-Quran. Dan ketika saya mengatakan guru Al-Quran, jangan ada yang membayangkan kita bukan guru Quran. Wah, kita mah masih murid, jadi ini pasal bukan buat kita, bukan gitu. Sekali lagi saya mengatakan semua kita adalah guru Quran. Yang belum, maka jadilah guru Quran. Berusahalah jadi guru Quran sesuai dengan levelnya. Jangan bersenang-senang ini bukan buat kita gitu ya. Justru yang belum jadi guru Quran kita harus merasa kok belum jadi guru Quran gitu ya. Apakah Allah belum percaya ke saya misalnya? Cari murid atau cari kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru Quran itu harus memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Wa yambaghi lil muallimi ay yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha. Guru Al-Quran harus berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang baik, yang diperintahkan oleh syariat. Wal khilalil hamidati wasyamil mardiyatil lati arsyada ilaiha. Kenapa? Karena dengan berakhlak mulia kita sudah pertama meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kana khuluquhul Quran, sebagai guru Al-Quran secara mutlak ya. Meniru Nabi setelah menjadi guru ngaji Al-Quran adalah kita berakhlak sebagaimana Nabi berakhlak dalam menjadi guru Al-Quran. Dan ini luas sekali, tetapi berikut ini disebutkan beberapa hal prioritas yang mari kita lebih perhatikan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai bentuk penegasan atau penekanan. Minaz zahadati fid dunya wa taqalluli minha. Pertama, bagaimana sikap kita para guru ngaji ini terhadap dunia. Maka sikap kita adalah zuhud dan mengambil yang sedikit dari dunia. Menarik sekali di sini.
Tidak disebutkan agar kita meninggalkan dunia dan agar kita tidak sama sekali mengambil dunia. Tapi zuhud. Dikatakan zuhud itu jadikan dunia di tangan kita saja. Jangan sampai di hati kita. Kita genggam tetapi tidak menjadi fokus utama hati kita. Wattaqalluli minha, dan mengambil yang sedikit saja. Dan ini berlaku, jangan dikira ahlul Quran atau guru ngaji itu harus miskin sehingga ngambil sedikit, enggak. Bahkan harus kaya, atau kalaupun yang harta itu mau sedikit mau banyak, enggak ngaruh buat guru ngaji gitu ya. Kalau yang sedikit ya emang sudah sedikit. Yang banyak gimana? Yang hartanya banyak maka yang diambilnya itu sedikit saja. Selebihnya biar manfaat untuk kemaslahatan sebanyak mungkin manusia. Dengan cara misalnya mendirikan lembaga, yayasan, kita kasih beasiswa, orang-orang yang belajar di sana. Yang buat kita pribadi itu dikit, ya makan paling segitu-segitu saja gitu. Satu piring nasi ya yang wajar, katakan satu piring itu paling mahal 50.000 itu udah wajar ya. Kecuali sekali nggak apa-apa lah di atas itu. Tapi kalau menjadi kebiasaan dan banyak-banyak itu khawatir kita keluar dari ini. Jadi ambil sedikit buat pribadi, sisanya kita sisihkan buat tabungan abadi kita nanti di akhirat dengan cara kita titipkan kepada para pelajar, beasiswa, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tidak beruntung, kita titipkan kepada mereka yang nanti akan kita ambil di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Kemudian kita ketika melihat dunia dan orang yang fokus kepada dunia, mari kita melihatnya biasa saja. Bahkan di sini tidak peduli istilahnya. Jangan pedulikan lebih. Hari ini kalau kita buka TV, buka YouTube, di sana semua macam ada. Dan kebanyakan diisi oleh orang-orang yang tanda kutip ya, memperlihatkan dunianya gitu. Sekedar hiburan oke, tapi kalau sudah mulai menjangkiti, kok kita nggak seberuntung mereka misalnya, ini yang harus kita mulai waspada. Ya karena mereka bisa seperti itu 24 jam untuk itu gitu kan. Katakan untuk membangun channel YouTube-nya misalnya gitu. Sedangkan kita 24 jam sebagai peserta hufad online nggak seperti itu. Kalau mau dibandingkan secara fair maka mereka punya dunia, kita punya Al-Quran misalnya. Itu lebih fair. Ala kulli hal, dalam menyikapi dunia, mari kita sikapi dengan zuhud, bahwasanya dunia ini adalah tempat kita berbekal, tidak kita tinggalkan, tapi juga tidak kita tercebur di dalamnya sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ambil seperlunya dalam rangka perbekalan saja, toh kalau bekalnya kebanyakan juga nanti keberatan kita. Atau mungkin di tengah jalan akan bisa dirampok oleh orang-orang yang jahat di tengah jalan gitu kan. Ambil sedikit, selebihnya kita manfaatkan, kemaslahatan umum kita titipkan agar kita kelak bisa mengambilnya kembali di akhirat insya Allah. Wasakha'i wal judi, sikap dermawan, wa makarimil akhlaqi wa talaqatil wajhi. Berikutnya perhatikan, dan wajah yang cerah, wajah yang ramah, wajah yang penuh senyum, min ghairi khurujin ila haddil khala'ati. Tetapi perhatikan di sini, tidak sampai wajah yang ceria itu keluar dari batasnya. Karena ada sebagian ustadz misalnya, kalau ngisi ceramah itu isinya hanya begitu gitu ya. Kadang melebihi batas. Terlalu bercanda kebanyakan, jarang yang serius, sehingga di mata jamaahnya itu ini ustadz atau ini pelawak misalnya. Harus bedakan. Guru ngaji bukan pelawak. Sesekali melucu oke. Tetapi jangan dominan itu gitu ya. Ya sekedar ice breaking, sekedar agar mereka nggak ngantuk oke. Tapi
Kalau berlebihan tidak. Penting sekali ini dimiliki oleh guru ngaji Al-Quran berwajah ceria. Kalau kita berhalakoh baik offline, apalagi sekarang online ya. Makanya bagus kalau kita sedang berhalakoh Quran itu on cam gitu ya. Bisa saling melihat, senyum di antara kita, kelihatan nih wajahnya tuh ceria gitu. Gurunya tuh dilihatnya enak gitu. Itu pentingnya kita on cam. Wal hilmi was sabri, kemudian memiliki sifat yang menyayangi dan penuh dengan kesabaran. Karena yang kita hadapi adalah murid-murid. Nanti di ujung ada, terutama kalau anak-anak kecil ya. Wat tanazzuhi an dani'il iktisab. Berlepas diri atau menjauhi dari pekerjaan yang di mata manusia itu rendah. Meskipun halal ya, dengan kita membawa Al-Quran itu khawatirnya orang jadi melihat rendah apa yang kita bawa juga. Sebenarnya ini kembalinya kepada adah ya, kepada masing-masing tempat itu beda. Apa sih pekerjaan yang rendah itu? Tapi di setiap masyarakat ada. Contoh ya, dan saya mohon maaf kalau ini salah karena ini sangat subjektif. Contoh misalnya kita melihat rendah ya orang-orang yang bekerja sebagai pemulung sampah misalnya. Kalau buat orang biasa itu nggak masalah, dan itu bahkan jadi pekerjaan mulia karena membersihkan sampah, memanfaatkan sampah gitu ya. Tapi kalau untuk guru ngaji bisa jadi akan jadi perbincangan manusia, perbincangan masyarakat. Wah itu kalau malam jadi guru ngaji, kok kalau siang ngumpulin sampah gitu sih gitu ya. Khawatir begitu. Dan ini dalam rangka kita menjaga marwah kehormatan Al-Quran. Silakan cari aktivitas atau cari pekerjaan yang selain mulia di mata Allah juga di depan manusia paling tidak rendah gitu ya. Selain itu maka insya Allah baik-baik saja selagi halal gitu ya. Dan kalau sampai Ustadz tadi kayak tadi berarti pertanda masyarakat tersebut masyarakat yang tidak care gitu ya dengan pendidikan agama, dengan Al-Quran, sehingga sampai ada Ustadz seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa mulazamatil wara'i wal khusyu'i. Selalu bersikap wara' dan bersikap khusyuk. Apa itu wara'? Wara' itu kita ketika di dunia ini tidak saja menghindari yang haram, tapi bahkan kita menghindari dari berbanyak-banyak yang halal, khawatir jatuh kepada yang haram. Ini senada atau seperti yang sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah, wala tusrifu. Kita makan minum itu diperintah oleh Allah. Kalau kita niatkan untuk ibadah, dengan makan minum itu agar ngaji kita fit, agar sholat kita sehat, maka ibadah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Nah, yang nggak boleh itu berlebihan. Jadi yang mubah-mubah sekalipun sedikit aja ngambilnya. Mungkin kalau sekarang yang sangat relate main gadget atau main HP ya. Main HP itu mubah. Tapi sikap waro itu jangan banyak-banyak main HP. Secukupnya saja, seperlunya saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah. Dan betapa banyak hal-hal yang tidak ada faedahnya di HP kita. Nah, sehingga ya gunakan secukupnya saja. Karena kita punya fokus yang lebih besar dari itu. Ya kalau di antara kita mungkin sedang ikut program, maka fokus kita adalah itu. Sebagian besar waktu kita adalah untuk ngaji, untuk menghafal, untuk murojaah, dan semisalnya. Wal khusyu'i, dan sikap khusyuk.
dalam menjalankan segala perbuatan amal soleh kita, apalagi yang ibadah-ibadah madhah seperti sholat, seperti baca Quran, itu kita lakukan dengan penuh kekhusyuan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang itu seperti apa? Mereka meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepadanya. Ini khusyuk. Dengan kita meyakini itu ketika ibadah, maka kita ibadah akan serius. Akan benar-benar karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika ngaji, ketika mengajar, sesungguhnya kita bukan hanya sedang berhadapan dengan para murid-murid, bukan. Tapi sedang berhadapan dengan Allah, mempersembahkan pengajaran ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita khusyuk dalam mengajar kita, fokus dalam mengajar kita, nggak kemana-mana gitu ya, tidak kebanyakan hal-hal yang sifatnya tempelan saja, tetapi yang intinya itu yang sebagian besar kita sampaikan di kelas atau di tempat mengajar kita. Wasakinati wal waqar, penuh dengan ketenangan dan berwibawa. Ini penting dimiliki oleh seorang guru. Guru itu harus tenang, tidak boleh kagetan. Dalam makna kagetan itu bisa gerakan badan atau kagetan dalam bersikap gitu ya. Begitu ada info tertentu, ada tren tertentu, kita kagetan. Itu bukan akhlak seorang guru yang baik. Semua orang membicarakan trending misalnya di YouTube, di Twitter, kita jangan ikut-ikutan. Langsung tiba-tiba bahas itu saja gitu. Kecuali kalau kita mau menumpanginya dengan pesan-pesan yang manfaat, oke. Dan harus berwibawa. Artinya terutama ketika menjadi guru ya, di forum itu, di kelas itu harus seperti itu. Nggak boleh kita dipercaya menjadi guru, kemudian kita memanfaatkan dengan baik. Mungkin di luar kelas, oke, kita tanda kutip bisa main bareng, bisa ngapa-ngapain bareng, tapi begitu kita sudah di kelas, maka amanah buat kita adalah mengajar. Dan camkan itu jangan sampai melenceng. Wat tawadu'i wal khudu'i. Tawadu, meskipun kita tenang, berwibawa, tapi tidak sampai pada taraf tinggi hati. Wah keren gitu ya, dihormati oleh murid-muridnya. Enggak. Mereka menghormati kita, menghormati kita. Wadu'i, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Wajtina bidhahiki waliktsari minal mazhi. Menjauhi dari banyak bercanda dan tertawa. Ini berlaku kapanpun, tapi ketika dalam forum kegiatan belajar mengajar lebih-lebih. Jangan banyak-banyak itu, sesekali saja boleh. Untuk tadi ya, ice breaking saja, intermezzo saja. Tapi kan kita ngaji tidak intermezzo semua. Atau tidak sebagian besarnya intermezzo itu ya katakan 20% dari 100%, oke lah ya. Agar seger, agar ceria kembali. Karena Rasulullah juga begitu. Nggak selamanya tinggi, nggak selamanya lempeng, kadang-kadang bercanda. Tapi itu tidak dominan, sekali lagi. Wa mulazamatil wadhaifis syar'iyyah, dan selalu mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat, yang bersifat sehari-hari. Seperti katanazzufi biizalatil awsakh. Kita terbiasa hidup bersih dan rapi, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Dan ini tantangan ya buat ahlul Quran, apalagi yang biasa di asrama Al-Quran. Tantangannya harus Al-Quran itu tercermin dari kerapian dirinya dan tempat sekelilingnya. Meskipun kadang masih anak-anak, masih remaja, perlu dididik seperti itu. Beberapa pesantren sudah rapi dan sudah mengajarkan ini, meskipun sebagian yang lain tidak gitu ya, masih sangat perlu perjuangan. Artinya antara Al-Quran dengan keseharian kita itu jangan ada batas.
Kita nyapu itu berquran. Kita rapi-rapi itu berquran. Berquran itu nggak hanya sebatas baca saja, tidak. Tapi kita mengamalkan kehidupan sehari-hari itu juga berquran. Di antara bentuk interaksi kita dalam berquran. Kemudian wasyu'uril lati warada syar'u biizalatiha, membiasakan di sini dicontohkan adalah membiasakan untuk merawat tubuh kita dengan cara menghilangkan atau memotong, mencukur rambut-rambut yang seharusnya kita cukur atau kita potong. Seperti kakos syaribi. Kalau laki-laki seperti mencukur kumis, wa taqlimil alfari, dan memotong kuku. Rutin ya, sebaiknya tiap Jumat sehingga nggak sampai panjang, sudah rapi lagi. Wa tasrihil lihyati, merapikan jenggot buat laki-laki. Wa izalatir rawaihil karihati wal malabisil makruhah, dan menghilangkan bau yang tidak enak dari tubuh dan pakaian kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling wangi. Beliau suka sekali di dunia ini, yang paling disukai adalah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dan wangian. Nah, nanti kalau untuk akhwat agak berbeda ya, tidak wangi yang mencolok, yang bisa menyita perhatian, tetapi juga tidak, jangan sampai gara-gara kita takut wangi atau para akhwat takut wangi, jadi sebaliknya gitu, jangan sampai. Artinya apa? Kita berparfum atau para akhwat itu berparfum nggak masalah, dalam rangka menghilangkan bau-bau tadi, yang netral gitu ya, yang tidak mencolok secara bau. Tapi nyaman, berada di dekatnya itu nyaman gitu ya. Apalagi kan yang kita ketahui para akhwat itu aksesorisnya banyak ya. Dari dalam sampai luar itu banyak sekali perintilannya gitu ya. Nah, itu perlu dirawat, jangan sampai menimbulkan bau yang tidak nyaman. Baik, tolong ke bawah lagi, saudara. Oke, silakan dibaca sampai sebelum faslun berikutnya. Tolong dibaca lagi. Boleh yang tadi, boleh yang lain. Diutamakan yang lain dulu. Silakan. Saudara Homi, silakan saudara. Biar tidak lama. Ya Ustaz. Wal yahdar kullal hadari minal hasadi wariyai wal ujibi wahtiraqi ghairihi wa in kana wahtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Wa yanbaghi an yasta'milal ahaditsal waridata fit tasbihi wat tahlili wa nahwihima minal azkari wad da'awat wa an yuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi wa yuhafidhu ala dhalik wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allah ta'ala. Hasbuk, jazakillah khairan. Wal yahdhar kullal hadri, dan hindari sejauh-jauhnya minal hasadi, dari sifat hasad. Apa hasad itu? Secara mudah melihat susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah gitu ya. Terutama yang pertama, kita kalau melihat orang lain senang itu susah. Dalam konteks sebagai guru Al-Quran, kadang hasad itu bisa muncul ketika melihat guru yang lain lebih berilmu. Kemudian kita hasad tapi bukan mengejar ilmunya. Sikap kita salah gitu. Kalau hasad kemudian kita kejar ilmunya, oke. Namanya ghibthah ya. Atau kadang guru kita lebih banyak muridnya, guru yang lain lebih banyak muridnya, lebih dihormati oleh muridnya. Kalau di kelas atau kalau di sekolahan misalnya, kok teman-teman yang lain lebih diterima oleh muridnya,
Sedangkan kalau saya masuk kok lebih kurang diterima misalnya. Hal seperti ini kalau nggak kita manage dengan baik akan sangat mungkin jatuh kepada hasad. Sehingga kita nggak suka dengan guru itu. Padahal dia nggak salah. Emang padahal itu yang ideal, kitanya aja yang belum sampai ke sana dan sikap kita salah gitu ya. Sikap kita salah. Kalau sikap kita benar maka kita belajar. Kita pelajari, kita evaluasi apa yang kurang dari kita. Kalau perlu kita ngobrol sama dia. Minta arahan-arahan, minta rekomendasi seperti apa, insya Allah guru yang baik akan suka berbagi. Misal kita tanya, kenapa wahai Ustadz, engkau kalau ngajar di kelas anak-anak suka mendengarkan apa yang engkau ucapkan. Dia akan cerita begini gitu ya. Nah kita ukur tuh yang dia bilang itu udah sama dengan yang kita atau belum gitu kan. Nah itu di antara potensi hasadnya di antara guru. Semoga kita dijauhkan. Dan kemarin sudah kita bahas ya, atau kita pernah baca di antara bentuk hasad itu kita melarang murid kita untuk berguru kepada guru lain. Itu salah satu bentuk hasad itu. Karena khawatir nanti dia lebih suka kepada guru lain dan meninggalkan kita gitu kan. Enggak seperti itu. Kemudian wariyai. Kita mengajar dalam maksud untuk dilihat oleh manusia. Dan sekarang ini sangat mungkin terjadi dengan adanya medsos ya. Jangan semua kegiatan mengajar kita itu disosialisasikan atau diviralkan. Kita ngajar di satu tempat, minta tolong sama murid, foto dong, foto gitu ya. Kita post. Semua pengajian Zoom kita nih screenshot di post. Oke. Kalaupun iya ada yang kita posting itu jangan semua. Katakan 10%-nya oke lah. Kalau kita punya 5 pengajian, 1 aja yang kita posting ya. Buat jaga-jaga aja kita untuk syiar, oke. Khawatirnya kalau itu nanti nggak diterima oleh Allah, cukup 1 itu aja, yang 4 kan masih untuk Allah gitu ya. Karena itu godaannya besar sekali. Sebagaimana peluangnya besar, bisa menginspirasi orang. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa riak. Bisa niatnya tuh ingin dilihat manusia. Ingin dikasih like yang banyak, dikasih komentar yang banyak, itu sudah beda lagi niatnya nanti. Wal ujbi, dan jauhi sejauh-jauhnya dari sifat ujub, berbangga diri. Kadang orang bisa lepas dari riya, tapi jatuh kepada ujub. Aku dong, kalau ngajar nggak pernah diviralkan, nggak pernah foto-foto. Dia bangga di dirinya, merasa lebih baik daripada orang yang katakan viral gitu ya. Padahal niat dia kita nggak tahu. Niat dia baik dan niat dia nggak terpengaruh dengan viralnya itu. Kita merasa, wah aku dong nggak pernah muncul di medsos, ikhlas banget kan gitu. Itu namanya ujub. Berbangga diri, merasa kita lebih baik daripada orang lain. Itu juga kita hindari. Jadi nggak ada celah sedikit pun untuk kita berniat buruk gitu ya dalam mengajar ini. Wahtiqari ghairihi, dan memandang rendah orang lain, wa in kana dunahu, meskipun orang lain itu memang benar-benar di bawahnya. Misalnya kita punya tetangga kita mengajinya masih belum baik, kita jangan merendahkan dia, kita apresiasi. Dia belum bagus ngajinya tapi masih semangat belajarnya. Kita punya teman, dia belum sholat dengan rapi, masih menunda misalnya. Kita jangan lihat rendah. Justru disitulah peluang dakwah kita. Bagaimana kehadiran kita itu bisa berpengaruh baik dalam kehidupan dia. Menginspirasi gitu ya. Kita ini misalnya di sebuah rapat gitu ya. Kita tahu di rapat itu biasa melewatkan waktu sholat misalnya. Kita nggak usah pandang rendah mereka, meskipun emang benar rendah ya di mata Allah, tapi kita nggak usah pandang rendah, biar Allah saja memandang rendah itu. Kita sikapi dengan, buat kita masih tetap di awal waktu,
izin, tidak meninggalkan sholat. Selebihnya biarkan yang terjadi ya. Insya Allah mereka juga akan melihat kita, paling tidak akan respect, atau nanti suatu saat mereka akan ikut gitu ya, menginspirasi. Akhirnya kalau kita punya kebijakan tinggal terapkan saja. Rapat, ada azan, istirahat dulu. Termasuk kajian nih. Ada kajian, apalagi rutin gitu ya. Begitu azan, cut, selesai, sholatnya lebih utama. Begitu contohnya. Wa yanbaghi ay yasta'mila al-ahadits al-waridata fit tasbih wa tahlil wa nahwihima min al-adhkar wa da'awat. Hendaknya seorang guru Al-Quran dia banyak mengamalkan hadis-hadis tentang zikir. Jadi lisannya guru ngaji itu penuh dengan zikir dan doa-doa. Tentu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Juga tidak ketinggalan zikir-zikir yang lain, terutama yang terkait dengan waktu ya. Sehabis sholat itu guru ngaji jangan langsung kabur. Bahkan kalau masih ada kelas, jangan habis sholat langsung ke kelas, jangan. Ada zikir habis sholat. Dan itu akan dilihat oleh murid-murid kita. Kalau gurunya habis sholat zikir, insya Allah mereka akan penasaran dan akan tanya dan akan mengikuti. Sebaliknya kalau habis sholat kita langsung ngacir gitu ya, apalagi langsung masuk kelas, langsung dimulai, nanti juga akan terkondisikan seperti itu. Dan mereka akan mencontoh kita. Jadi perbanyak mengamalkan hadis tentang zikir-zikir terutama pada saat-saat tertentu. Misalnya, satu saja misalnya, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, membaca hamdalah atau tahmid 33 kali, dan membaca takbir 33 kali, disempurnakan dengan satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga menjadi 100 setelah selesai sholat fardu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, ini contoh satu hadis sahih tentang zikir khusus pada sholat fardu. Kita amalkan itu. Dan dengan itu kita merasa banyak dosa, sehingga setiap habis sholat kita perlu minta ampun agar dosa kita yang sebanyak buih di lautan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi wa yuhafidhu ala dzalik. Seorang guru ngaji harus merasakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengawasi kita. Masalahnya kita merasa atau tidak, itu aja. Kita sadar atau tidak? Kalau kita sadar, maka kita tidak akan berani melenceng niat kita, tidak akan berani melenceng perilaku kita dalam mengajar. Yang pengajaran kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Fi sirrihi, dalam keadaan sir, yakni dalam keadaan sendiri. Karena kadang kita ini terjebak kalau pas sendiri. Saat ramai kita ini soleh gitu ya. Karena kita segen mau maksiat dilihat sebagai guru ngaji. Apalagi di depan murid kita akan menjadi orang yang paling soleh. Begitu sendiri, ini sebenarnya terjadi. Apakah kita masih tetap sama sesoleh kalau kita di hadapan murid kita, di hadapan orang-orang, atau beda? Kalau beda berarti kita sudah menganggap tidak ada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Karena kita merasa aman berbuat apa saja kalau pas nggak ada orang lain. Wa ala niyatihi, begitupun sebaliknya. Jadi dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai-ramai, semuanya itu harus kita merasakan muraqabatullah. Kalau dalam keadaan ramai-ramai gimana? Dalam keadaan ramai-ramai itu kita dipuji oleh murid-murid kita, atau kita misalnya berbuat sesuatu yang dilihat oleh orang-orang. Tanpa muraqabatullah, kadang kita suka lupa ingatan.
Kalau niat kita ngajar ini buat Allah, kalau niat kita sedekah terang-terangan ini buat Allah, bukan buat manusia gitu kan. Itu pentingnya muraqabatullah, menjaga niat kita untuk Allah, bukan untuk yang lain. Wa yuhafidhu ala dzalika wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Tempat bersandar kita dalam segala hal adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting apalagi dalam konteks kita mengajar. Kita sebagai pengajar, tugas utama kita adalah mengajar. Tidak peduli murid kita itu nanti sukses atau tidak. Murid kita itu nanti gagal atau berhasil. Dalam makna apa? Dalam makna pasti di antara murid kita itu ada yang berhasil, insya Allah. Dan pasti juga secara sunnatullah akan ada yang kurang berhasil. Kita nggak katakan nggak berhasil, tapi kurang berhasil, nggak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Kalau kita niatnya karena Allah, maka niat kita ya udah ngajar-ngajar saja, kita lakukan dengan baik, semua kita persiapkan. Selebihnya hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau punya murid yang kurang berhasil, kita nggak akan kecewa dan nggak suka dengan dia. Sebaliknya, kalau punya murid yang berhasil, kita nggak akan tinggi hati. Oh, dia aku yang ngajarin tuh. Nggak gitu. Tapi memang, oh dia berarti belajar sungguh-sungguh dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar dia menjadi orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berhasil dalam belajarnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, terutama yang kita hadapi saat-saat ini, yang punya urusan, yang punya masalah, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, dialah pula yang akan menyelesaikannya. Jangan lihat betapa besarnya masalah, tapi lihatlah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari segala masalah kita. Demikian kajian pada siang hari ini, adab-adab untuk para guru ngaji, dan setiap kita adalah guru ngaji. Semoga kita bisa mengamalkan agar menjadi guru ngaji yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala utamanya, juga di mata manusia, agar mereka bisa kita ajarkan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasan telah memberikan ilmu-ilmu terbaiknya yang diambil daripada kitab At-Tibyan, lebih khususnya mengenai adab-adab sebagai pengajar, yang alhamdulillah sudah disampaikan dengan jelas bahwa tidak hanya murid, tidak hanya santri yang harus memiliki adab yang baik. Ternyata kita bagian sahabat-sahabat di sini di pengajar Al-Quran, adab-adabnya, semoga kita semua selalu Allah jaga niatnya ke mata-mata belajar dan mengajar hanya untuk mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi syukran, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Hasan Zuhri. Semoga setiap apa yang nanti kita sampaikan dari yang disampaikan Ustadz, sesi pertanyaan ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Berapa pertanyaan dibukanya? Silakan Ustadz, berapa aja? Satu, dua Saya mungkin ya. Ustadz aja nih. Oke. Boleh sahabat hand dan buka mic-nya. Oke, ini sudah ada yang mau bertanya.
Mbak Nelly ya, Mbak Nelly Nurianti. Ya. Silakan Mbak, nyalakan saja langsung mikrofonnya. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tema kita hari ini tentang adab guru. Saya tanyakan bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita berada pada posisi murid, kemudian kita melihat mungkin guru kita atau ustazah kita memiliki itu tadi belum memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, misalnya tidak boleh belajar dengan yang lain karena sebenarnya ada hasad di ustadz atau ustazah atau guru kita tersebut, atau misalnya sering bertemu dengan muridnya dalam keadaan yang mukanya tidak cerah misalnya, atau sering mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan bagi muridnya. Nah, itu bagaimana sikap kita seperti itu, Ustadz? Apakah kita meneruskan misalnya belajar dengan ustazah atau ustadz tersebut, atau kita lebih tapi dengan perasaan yang tidak enak seperti itu ya? Nah, atau kita mencari guru yang lain mungkin yang lebih menurut kita sesuai nih, agar sama-sama kita dapat berkahnya seperti itu. Bagaimana Ustaz? Oke, alhamdulillah. Sebelum dijawab Ustaz, saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Bu Nelly adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki guru, posisi dalam hal ini adalah sebagai murid, yang guru tersebut melarang kita untuk belajar pada guru lainnya. Itu yang pertama. Lalu juga sering kali keluar kata-kata yang kurang baik gitu ya Bu Nelly. Dan kita langkah apa yang harus kita lakukan, apakah mencari yang lain atau tetap dengan guru tersebut agar tetap mendapatkan keberkahannya. Boleh dijawab. Terima kasih Mbak atau Ibu Nelly atas bahan diskusinya. Pertama, saya ingin sampaikan adab-adab tadi, sebaiknya yang baca adalah guru ngaji, bukan murid ngaji. Kalau kita sebagai guru dan murid, maka ketika baca atau mendengar adab-adab tadi, kita dengarkan sebagai guru ngaji. Agar apa? Agar kita fokus kepada diri kita dulu. Itu paling penting ya. Karena Al-Quran sekalipun, kalau kita salah baca, nanti akan salah pemahaman. Contoh ya. Contoh dalam Al-Quran itu ada ayat, kalau kita sebagai orang yang kasih hutang kepada orang lain, kemudian orang itu sudah sampai jatuh tempo, ternyata belum bisa mengembalikan. Apa sikap Al-Quran? Fanadhiratun ila maisaroh. Maka tunggulah sampai dia lapang. Kita sebagai yang minjemin uang kepada pihak lain, kasih kesempatan dia, kasih kelonggaran. Apalagi dia sudah komitmen, sudah jatuh tempo dan dia ngaku gitu ya. Nggak lari dia, tapi sudah ada etikat baik. Bahkan sampai nanti nggak bisa mengembalikan dan kita tahu dia benar-benar seperti itu, wa ang tasaddaqu khairul lakum, maka sedekah lebih baik. Ya udah, kita sebagai yang ngutangin udah saya sedekahkan aja deh. Kasihan juga kamu nanti akan terbebani dengan ini gitu ya. Nah, ayat ini bisa dibaca salah kalau kita yang dihutangi. Ada orang lagi kita hutang gitu ya, kasih ayat tadi. Fanadhiratun ila maisarah. Ayatnya nggak salah, tapi digunakan dengan cara yang salah. Sama ya. Tadi ada pada guru itu, mari kita baca, kita dengarkan pertama kita sebagai guru, bukan sebagai murid. Artinya apa? Nanti ada khusus buat murid. Ini fokus kita adalah kewajiban kita masing-masing. Tapi kalau itu sudah selesai, artinya kita sebagai guru mencoba seperti tadi, sebagai murid juga sudah berusaha beradab sebagai murid yang baik, kok menemui ada guru seperti itu, dan semoga bukan kita ya. Pertama kali harus otokritik nih, kita seperti itu enggak gitu ya. Baru kita melihat orang lain. Apa sikap kita? Sikap kita adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Dan sebelum nasihat kita dahulukan husnudzon. Sehingga
Dengan husnudzon itu nanti ketika kita menasehatinya, menasehatinya dengan baik. Dan tabayun gitu ya. Dan tabayun. Bagaimana kalau kita segan karena dia adalah guru kita, bagaimana caranya? Ada banyak cara sebenarnya ya. Kita ambil contoh misalnya, cara yang dipakai oleh Hasan Hussein ketika menasehati seorang kakek yang salah wudhunya. Apa yang dilakukan? Mereka berstrategi, mereka bersepakat. Hasan, kita lihat kakek itu salah wudhunya. Kita mau ngingetin dia, tapi dia kan orang tua. Bagaimana caranya? Mereka bersepakat, oke, Hasan kamu coba nanti wudhu dengan cara yang salah, nanti aku dengan cara yang benar. Kita minta kakek itu untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya benar, dipraktekin tuh. Kakek, tolong lihat wudhu kita berdua wudhu dengan cara yang berbeda, dan merasa paling benar semua. Tolong dinilai ya. Akhirnya mereka berdua, Hasan berwudu dengan cara yang salah, dengan cara seperti cara kakek tadi. Husain mencontohkan wudu yang benar. Kakeknya tahu ini, paham gitu ya. Wah, ini anak muda ini luar biasa gitu ya. Cucu Nabi ini luar biasa nih. Saya paham maksud kalian. Saya paham maksud kalian dan terima kasih gitu ya. Hanya kakek tersebut menerima nasihat tersebut. Jadi penting tabayun, penting nasihat. Tapi tentu dengan cara yang sangat hikmah, sangat baik. Posisikan dia sebagai guru ngaji kita dengan komunikasi cara yang baik. Kalau kita nggak mampu, boleh kita titip kepada yang didengarkan oleh guru kita. Misalnya siapa? Ya kalau di sekolah biasanya kan ada misalnya koordinator guru gitu ya. Masukan buat guru A, begini. Kalau yang nyampaikan kita, ya nggak tahu, masing-masing orang kan beda ya. Tapi kalau yang nyampaikan orang yang setara atau di atasnya mungkin lebih didengar. Itu juga bagian dari fikih dakwah kita dalam menasehati siapapun termasuk guru kita. Tidak harus kita langsung, tapi kalau kita langsung bisa nggak masalah. Kita akrab sama guru kita nyaman gitu ya. Tapi kalau tadi posisinya sudah melihatnya tidak dengan wajah yang ceria, saya nggak tahu nih hubungannya bagaimana gitu ya. Tentu itu hubungan yang tidak ideal. Yang terakhir banget, kalau kita melihat ada guru seperti itu, mari kita berkaca. Jangan-jangan kita seperti dia di depan mata murid-murid kita. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Yang saya dapat poinnya ada 3 cara yang tadi Ustadz sampaikan. Saya ulangi lagi sedikit. Pertama adalah bahwa kajian ini adab-adab tentang guru, kita harus memposisikan kita sebagai guru, bukan sebagai murid. Karena yang hari ini disampaikan hampir seluruhnya bagaimana mengenai tentang adab yang baik untuk guru. Yang kedua adalah menyampaikan dengan hikmah, dengan cara yang sangat baik, yang tidak menyakiti hati gurunya. Karena apa-apa yang baik ketika delivernya, cara menyampaikannya tidak baik, bisa jadi malah tidak diterima. Niatnya kita untuk mengingatkan malah sebaliknya malah ditolak. Dan yang ketiga, kita berkaca kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah sudah menunjukkan 14.32 juga. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sahabat semua boleh raise hand. Atau yang mau bertanya tapi malu untuk menyalakan mikrofon, boleh via chat. Satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Ustadz boleh bertanya? Boleh, siapa? Nyalakan saja langsung. Iya. Pertanyaannya lebih ke sebagai ini sih Ustadz, sebagai guru gitu ya. Kadang tuh saya beberapa menghadapi kayak apa ya, muridnya tuh posesif gitu. Posesifnya tuh dia nggak mau ganti guru gitu loh Ustadz. Misalnya sama kita terus nih. Terus kalau udah harusnya kan ganti kelas misalkan. Nah dia tuh nggak mau ganti guru gitu kan. Pokoknya ya udah kalau nggak sama Ustadzah, saya nggak mau gimana, mungkin nggak mau ngaji lagi, nanti lagi deh ngajinya gitu. Nah itu kan sebenarnya juga menimbulkan apa ya, saya ngerasa itu nggak baik buat diri saya gitu Ustadz, buat hati saya juga itu nggak baik kan. Nah terus sikap kita itu gimana ya seharusnya gitu, karena sebenarnya ya juga saya juga pengennya ya apa ya, belajar tuh ke siapa aja gitu, tapi justru malah jadi berhenti belajar gitu ya. Itu Ustadz. Ini kasus yang langka ya. Ada tapi langka.
Kalau Ini kita guru sebaliknya, yang Ustaz, ya. Iya. Dari pertanyaan pertama ya, Masya Allah. betul. Pertama kita bersyukur kalau kita dipercaya oleh orang-orang termasuk murid kita. Itu salah satu pertanda semoga kita menjadi guru yang baik. Karena murid kita nyaman dengan kita, kemudian belajarnya dengan baik dan berkembang. Tapi jangan sampai melenakan juga, karena bisa melenakan itu jatuh kepada nanti bisa kultus ya. Dia nggak mau belajar sama guru yang lain, dia nggak mau ngaji dengan guru yang lain, itu khawatir nanti bisa jatuh seperti itu. Buat kita bisa jadi ujub, kita merasa istimewa di mata dan di hati dia. Buat dia tidak baik, terbatas ilmunya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, kalau saya bayangin begini, sampaikan saja bahwasanya ilmuku itu sudah segini-segini saja, dan kamu mesti belajar yang lain yang lebih banyak. Kamu mesti katakan ya, kalau misalnya kita belajar tahsin kita selesai, ya kasih tempo waktu, katakan 1 tahun atau sebulan gitu, sebulan katakan kita belajar sebulan lagi aja ya. Kamu tahsin sudah bagus, kamu harus melanjutkan ke hafalan yang itu ada guru lain yang lebih bagus. Kamu belajar tafsir bahasa Arab dengan guru yang harus lebih bagus. Kalau aku sudah berhenti nih, aku cuma bisa tahsin misalnya, itu aja. Dan semua guru nggak ada yang sempurna. Kita mesti punya keterbatasan. Itu yang dicontohkan oleh guru-guru kita dahulu. Imam Az-Zanji, gurunya Imam Syafi'i di Mekah itu mengatakan seperti itu. Bahkan disponsori gitu ya. Disponsori untuk bisa belajar ke Madinah. Disponsori itu ya dibiayai agar bisa belajar kepada Imam Malik yang lebih senior, karena udah habis ilmunya, udah diserap oleh murid yang baik tersebut. Itu satu, sampaikan saja ilmuku terbatas dan kamu harus lebih baik daripada gurumu gitu ya, guru yang baik seperti itu. Yang kedua, bantu dia mencari guru yang lebih baik dari kita. Rekomendasikan kepada dia. Sebutkan beberapa nama, kalau perlu yang dulunya dia adalah murid kita, sekarang jadi teman sekelas kita. Artinya apa? Dia ngaji bareng ke guru kita. Nggak masalah. Dulunya murid kita, sekarang jadi teman kita. Kita kan seneng ya kalau begitu ya. Artinya rekomendasikan yang menurut kita nyaman nih. Biasanya rekomendasi orang yang dipercaya itu akan dipercaya. Rekomendasi guru itu akan dipercaya. Coba aja dulu. Oh ternyata iya Ustazah. Lama-lama jadi teman kayak enakan gitu kan. Nah, itu yang perlu disampaikan, bahwasanya kita mengaji tidak berhenti pada satu guru saja, karena masih banyak ilmu-ilmu yang tidak dikuasai oleh satu orang guru saja. Bahkan ulama-ulama dahulu yang ilmunya luar biasa ya. Kalau sekarang kan ulama-ulama itu, apalagi kita Ustadz guru ngaji ini kan ya segini-segini aja, yang bisa tahsin aja biasanya. Paling lebih dari itu sama nerima hafalan saja. Bahasa Arab kita masih kurang, tafsir kita masih kurang, tadabbur kita masih kurang, ilmu-ilmu di sekelilingan itu, fikih kita masih kurang, akidah kita ilmunya kurang, terbatas kita ini, sehingga perlu belajar kepada yang lain, kepada ahlinya, kepada spesialisnya ya. Dan jangan kita menjadi orang yang bisa menjawab semua atau bisa mengajarkan semua, karena itu nggak mungkin. Kalaupun bisa itu hanya kulit-kulitnya aja, dimana kalau mau mendalami kita rekomendasikan orang-orang yang memang pakar di bidang itu kepada murid-murid kita. Insya Allah dengan demikian dia akan percaya bahwasanya kita sebagai gurunya tidak akan merekomendasikan guru yang salah buat dia. Termasuk dalam makna dia akan nyaman dengan guru baru tersebut. Perlu adaptasi, tapi insya Allah lama-kelamaan dia akan menerima dan berkembang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh orang yang kita rekomendasikan itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukran Ustadz. Mungkin saya juga merasakan ya Ustadz, karena terlalu nyamannya sang murid tersebut. Kalau boleh saya tambahkan, Ustadz, punten boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Silakan, boleh. Sebenarnya
juga sempat merasakan di posisi yang sama. Ada anak-anak yang memang karena mungkin kedekatannya terlalu nyaman dengan salah satu guru, ya termasuk mungkin dengan saya. Sebelum diberikan kepada guru yang tadi akan kita amanahkan ke guru selanjutnya, murid tersebut, mungkin kita lebih ke saran kepada gurunya, bagaimana cara mendekati sang anak tersebut biar dia juga nyaman. Pendekatan-pendekatan apa yang kita berikan, lalu disaringkan kepada guru selanjutnya. Begitu Ustaz, cuma sedikit aja tamanya. Baik. Udah mungkin ya, sahabat semua. Alhamdulillah sangat menarik pertanyaan-pertanyaannya pun. Oh iya Ustaz, mangga closing statement-nya Ustaz sebelum kita tutup kajian ini. Baik, saya mengulang di quote yang kemarin sudah disampaikan. Judul dari bab keempat ini adalah adab guru dan murid. Dan guru didahulukan dalam adab karena memang guru harus lebih punya adab terlebih dahulu. Sehingga dengan guru yang beradab baik, yang berakhlak baik, akan lebih mudah tercipta murid yang beradab dan berakhlak baik. Dan guru kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan itu, sehingga kalau kita ingin sempurna menjadi guru ngaji, maka tiru juga kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak dan dalam beradab sebagai guru. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang beradab dan berakhlak baik sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Terakhir tadi ya sangat ngena mungkin ya kalau panahan itu langsung ke tengah target sasarannya. Jika kita menginginkan guru yang baik, santri yang baik, maka kita pun mesti punya adab yang baik. Termasuk mungkin orang tua ya Ustaz. Kalau kita menginginkan anak-anak yang soleh, jadikanlah diri kita orang tua dulu yang soleh sebelum kita berharap pada Allah anak-anak yang soleh. Gitu ya Ustaz. Alhamdulillah penuh hikmah, penuh ibaratnya kami dari tadi tuh seakan-akan ditampar mungkin ya, berkaca pada diri sendiri bahwa dalam proses perjalanan kita mengajar masih banyak yang harus kita perbaiki sama-sama. Selagi masih Allah berikan sisa-sisa usia, semoga kita bisa terus belajar dan sambil menanamkan benih-benih cinta kepada santri-santri kita, agar nantinya meskipun kita sudah tiada, santri-santri kita, murid-murid dan anak-anak kita terus memperjuangkan agamanya Allah, dan semoga pahalanya mengalir sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kita istighfar sebaik-baiknya kepada Allah. Barangkali tadi selama kajian ada adab yang masih belum sesuai dengan yang diajarkan oleh teladan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Agar lebih sempurna tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi dan kasiran kepada Ustadz Hasan Zuhri yang telah menyampaikan ilmunya hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dari saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya, dan kebaikan-kebaikan yang kita dapat siang ini semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz.